Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Penny Erniawanti, semester 4 Ekonomi Syariah dengan NIM 501180082. Oke, langsung saja. Dalam video saya kali ini saya akan membahas materi dengan judul peran budaya dan faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Dalam pembahasan kali ini, materi dari judul di atas terdapat dua sub, yaitu yang pertama faktor budaya dalam perilaku konsumen, dan yang kedua faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Selain itu juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk di mana konsumen mengevaluasi berbagai fitur, pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembelian pasca produk dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen di mana melibatkan pemakaian produk. Adapun pentingnya perilaku konsumen untuk manajer bisnis. Tujuan utama di balik pemasaran produk adalah untuk memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Studi perilaku konsumen membantu untuk mencapai tujuan ini. Karena konsumen adalah orang yang paling penting bagi sales, staf penjualan, bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan hal konsumen sukai, sehingga mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang sesuai. Analisis yang lebih hati-hati membantu dalam prediksi yang lebih tepat tentang perilaku konsumen, produk atau layanan apapun. Studi tentang perilaku konsumen membantu manajemen operasi seperti manajer bisnis, staf penjualan, dan pemasar dengan cara berikut. Yang pertama, guna merancang produk atau layanan terbaik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Dan yang kedua, menentukan harga di mana konsumen akan siap membeli produk atau layanan itu. Yang ketiga, untuk memutuskan di mana layanan atau produk akan tersedia untuk akses lebih mudah. Dan yang keempat, untuk mengetahui metode promosi terbaik yang akan terbukti efektif untuk menarik pelanggan untuk membeli produk. Kemudian materi yang pertama itu faktor budaya dalam perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. Nah, ini penjelasan dari budaya, subkultur, dan kelas sosial. Budaya, pada dasarnya, budaya adalah bagian dari setiap perusahaan dan merupakan penyebab utama dari setiap orang memutuskan suatu pembelian barang. Pengaruh budaya pada perilaku pembelian bervariasi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, penjual harus sangat berhati-hati dalam analisis budaya dari berbagai kelompok, daerah, ataupun negara. Kemudian subkultur. Setiap budaya pasti memiliki subbudaya yang berbeda seperti kebangsaan, wilayah, geografis, dan lain-lain. Kelompok pemasaran dapat menggunakan kelompok-kelompok ini menyegmentasikan pasar dalam beberapa porsi kecil. Misal, pemasar dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan kelompok geografis tertentu. Selanjutnya ada kelas sosial. Setiap masyarakat
memiliki semacam kelas sosial penting untuk pemasaran, karena perilaku pembelian orang dalam kelas sosial tertentu adalah serupa. Kegiatan pemasaran dapat diadaptasikan ke kelas sosial yang berbeda. Di sini kita harus mencatat bahwa kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi ada beberapa faktor lain seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Memasuki materi yang kedua, itu ada faktor sosial ekonomi dalam perilaku konsumen. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, contohnya saja kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kelompok referensi memiliki potensi untuk pembentukan sikap atau perilaku individu. Dampak kelompok referensi bervariasi di seluruh produk dan merek. Misalnya, jika suatu produk terlihat seperti pakaian, sepatu, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya, keluarga. Perilaku pembeli sangat dipengaruhi oleh anggota keluarga. Jadi, vendor berusaha mencari peran dan pengaruh suami, istri, dan anak-anaknya. Jika keputusan untuk membeli produk tertentu dipengaruhi oleh istri, maka penjual akan mencoba untuk menargetkan wanita ke dalam iklan mereka. Di sini kita harus mencatat bahwa pembelian berperan berubah dengan mengubah gaya hidup konsumen. Dan selanjutnya, yang terakhir, peran dan status. Setiap orang pasti memiliki peran dan status yang berbeda dalam masyarakat dalam hal kelompok, keluarga, atau organisasi di mana ia berasal. Misalnya, seseorang wanita yang bekerja di suatu organisasi sebagai manajer keuangan. Sekarang dia memainkan dua peran, salah satunya kepala keuangan di kantornya dan ibu di keluarganya. Oleh karena itu, keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh peran dan status mereka. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.